Pemirsa, 3 tahun lalu prestasi membanggakan diperoleh 4 tim pelajar dan mahasiswa Indonesia di ajang International Youth Scientific Forum Step into the Future atau SITF yang digelar di Rusia. Salah satu yang dapat penghargaan adalah Gede Heri Arum Wijaya dari Universitas Prasetya Mulia Singaraja Denpasar. Ia meraih Grand Award dengan judul iBest. Kami sudah mengundang Gede untuk hadir berbincang dengan kita di Special Report. Saya ingin sapa terlebih dahulu Mas Heri. Terima kasih ya sudah hadir di Special Report. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru. Sudah ngapain aja tahun baru ini 1 Januari? Wah, ini pekerjaan pertama saya. Ini pekerjaan pertama. Bangun, mandi, siap-siap langsung ke sini ya. Terima kasih ya udah hadir. Terima kasih juga. Oke. Saya mungkin mau langsung aja. Tadi kan di awal saya tanya soal mention soal iBest gitu ya. Ini mungkin dijelaskan dulu nih, di elaborasi iBest tuh sebenarnya apa sih, penghargaan apa gitu. Dan ceritanya mungkin ini di 3 tahun yang lalu, bener ya? Udah 3 tahun. 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu. Ceritain dikit dong. Oke, sebenarnya itu sudah cukup lama ya. Saya juga hampir lupa kalau Ibu nggak ngingetin. Jadi ini kayaknya banyak banget penghargaannya kayaknya ya. Jadi kebetulan itu saat saya masih S1 di Universitas Prasetya Mulia ya, di Prodi Teknik Energi Terbarukan. Jadi saat itu kalau nggak salah dari tim Indonesian Scientific Society itu mengadakan kompetisi nasional terlebih dahulu. Kemudian di saat itu kami dilanjutkan ke kompetisi yang internasional yang di Rusia ini. Dan sebenarnya pemikirannya adalah kita ingin membuat sistem penyimpanan energi yang mungkin lebih banyak dipahami orang-orang itu baterai ya. Yang paling sering digunakan baterai. Jadi kita bikin sistem baterai yang ada sistem otomasinya. Jadi karena baterai itu dia tuh budgetnya cukup besar untuk instalasinya di sistem terutama energi terbarukan. Jadi kita butuh sistem yang efisien. Apalagi baterai misalnya kalau di handphone aja kita pakai lama cukup panas gitu kan. Nah ini sama. Jadi kita pengen kita tanamkan sistem seperti kecerdasan buatan. Jadi untuk mengatur misalkan suhu, terus penggunaan charging dischargingnya gitu secara otomatis dari sistem penyimpanan energi itu khususnya untuk energi terbarukan. Oke, kita bicara baterai secara keseluruhan, maksudnya kayak baterai buat handphone gitu-gitu ya, itu yang jadi riset juga ya, atau betul. Gimana? Benar. Jadi sebenarnya fokus sasaran untuk iBest ini sebenarnya untuk di sistem energi terbarukan, karena kan saya pribadi juga dari teknik energi terbarukan dulu S1 di Universitas Prasetya Mulia, jadi itu kami tuh berpikir bahwa sistem penyimpanan energi ini sangat dibutuhkan untuk hampir semua sistem energi terbarukan membutuhkan sistem penyimpanan energi. Namun sangat mahal karena kurang efisien, karena banyak kayak misalkan itu tadi pengguna yang cukup lama membutuhkan menghasilkan panas dan sehingga tidak efisien. Jadi kami menciptakan kecerdasan buatan itu untuk mengatur semua itu. Oke. Nah ini kan udah 3 tahun yang lalu iBest-nya. Nah selama 3 tahun setelah itu apa aja nih? Apa yang bisa diceritakan setelah dapat award, kemudian ada riset-riset, apa yang bisa Mas Heri ceritakan? Oke. Jadi mungkin setelah 3 tahun berlalu nih, sebenarnya setelah kompetisi itu kan COVID ya. Jadi itu cukup memukul saya. Itu pas COVID ya? Iya, 2021 pas COVID, ya? betul. Jadi kalau nggak salah pelaksanaannya online. Gitu. Oke. Iya. Jadi sebenarnya pengen banget berangkat ya. Tapi karena COVID gitu, tapi sebenarnya cukup terpukul karena gimana ya, kita sebagai peneliti gitu kan, sama teman-teman juga yang lainnya itu ikut meneliti itu, kita pengennya menciptakan sebuah riset itu secara langsung gitu. Cukup terpukul, tapi mengingat kondisi ya sudah gitu, kita tetap maju aja. Dan akhirnya setelah saya lulus pun saya juga sebenarnya saya juga ingin melanjutkan riset seperti itu, khususnya bidang energi. Sempat berhenti setelah 1 tahun ya, jadi saya mungkin bekerja kembali ke kampung halaman dulu. Tapi setelah mulai melonggar, jadi kayak hasrat untuk riset tuh naik lagi. Jadi saya memutuskan untuk studi lanjut gitu ke Korea Selatan. Wow, itu tahun berapa berarti? Saya mulai studi lanjut tahun 2022, selesai baru Agustus tahun 2024 kemarin. 2024. Oke, tapi selama periode itu Mas Heri kan juga jadi ini ya, Ketua Umum Asosiasi Peneliti Muda Indonesia. Kok bisa? Oh iya. Jadi mungkin sekilas cerita sedikit tentang Asosiasi Peneliti Muda Indonesia ini. Jadi sebenarnya kan pemerintah sudah melalui yang dulunya Kemendikbud itu
punya kompetisi namanya Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Jadi saya pas SMA itu salah satu finalis gitu. Dan pas zaman Covid ini, karena adanya Covid ini, mungkin yang merasakan vibes riset ini menurun itu bukan cuma saya, banyak orang. Jadi kami para alumni berkumpul dan membentuk asosiasi ini. Jadi alumni kompetisi, kita bikin asosiasi, tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya untuk mengajak anak muda lagi untuk ayo kita mulai riset lagi walaupun ini online, tapi kita bisa banyak melakukan sesuatu gitu. Jadi Asosiasi Peliti Muda ini sebenarnya tujuannya itu mungkin disebutkan di moto kami ya, membumikan penelitian gitu. Wow, oke. Jadi sebisa mungkin banyak sekolah, bahkan bukan hanya daerah Jawa Bali gitu. Kami pengennya semua daerah pulau di Indonesia tuh memahami riset itu seperti apa. Oke, itu tahun 2022 sampai 2023 ya jadi Iya, ketua saya umum. jadi Sekarang ketua. berarti aktif sebagai penasehat Ya, sekarang saya bantu jadi penasihat untuk ketua umum yang baru. untuk ketua umum yang baru. Oke. Oh, ya. Nah tadi kan sebetulnya Mas Heri sudah memberikan gambaran sedikit soal masyarakat tuh sebetulnya belum terlalu familiar dengan Betul. riset apa yang dilakukan gitu ya. Mungkin banyak yang baca-baca jurnal mungkin ya, tapi penelitian dari luar biasanya. Tapi kemudian banyak juga yang belum aware dengan penelitian-penelitian dalam negeri. Apa yang Mas Heri harapkan nih, udah tahun 2025, apa yang kira-kira harus kita ubah mindsetnya, apa yang Betul. menjadi catatan Mas Heri? Kalau dari saya pribadi, berkaca dari pengalaman saya bersama teman-teman di Asosiasi Peliti Muda Indonesia, itu ternyata banyak yang berminat, namun mereka tidak tahu harus belajar kemana. Karena kembali lagi, riset itu kan masih seakan-akan hal tabu di Indonesia. Jadi kayak dulu pun saya SD, sebenarnya saya dari SD sempat kalau ditanya cita-cita apa jadi ilmuwan gitu. Guru tuh langsung ketawa. Oh bisa langsung gitu ya? Iya. Kepikiran dia langsung pengen jadi ilmuwan gitu Karena ya? kebetulan ayah saya tuh guru SD. Oke. Jadi saya dari kecil dicekoki buku tentang sains atau luar angkasa seperti itu. Jadi dulu tuh kepikiran, wah seru juga ya kalau misalkan jadi Nikola Tesla atau seru juga jadi Thomas Alva Edison yang membuat sesuatu yang memang bermanfaat buat banyak orang. Jadi saya pengen tuh walaupun saya meninggal nanti nama saya masih ada di buku itu gitu. Gitu. Jadi saya rasa sih seperti itu. Jadi wadah untuk anak muda belajar kayak riset ini masih belum banyak ada. Wadahnya kah atau mungkin saya nggak tahu ini bagaimana menggambarkannya, tapi memang kurangkah perhatian kita secara keseluruhan maupun juga pemerintah gitu ya dalam hal riset atau ada yang ingin mungkin Mas Heri evaluasi atau mungkin memberikan rekomendasi, ada nggak? Oh iya, kalau dari kami di asosiasi pun walaupun kami kesannya masih anak-anak kecil ya yang masuk di asosiasi ini masih setara SMA atau kuliahan, tapi sebenarnya yang masih kurang tuh landasan untuk meriset. Jadi kayak basic meriset itu kan banyak hal ya, misalkan kita mengumpulkan data, mengolah data, merepresentasikan data, ataupun sekadar kita membaca literatur. Karena banyak juga yang saya lihat itu anak muda membaca tapi tidak memahami apa yang dibaca. Keseringan seperti itu kan. Dan apalagi di zaman yang sekarang mungkin di berita ataupun di sosial media headline-nya menarik. Tapi kan sebenarnya banyak headline yang juga mungkin agak mengecoh karena memang itu kebutuhannya untuk mendapatkan views atau apa. Nah, sayangnya anak muda tuh sedikit yang membaca untuk selanjutnya atau menonton sampai akhir gitu. Cuman baca judul Cuma baca gitu ya? judul, iya. Jadi sebenarnya kalau di riset itu kan kita diajarkan untuk lebih skeptis terhadap suatu hal. Kayak misalkan ada yang bilang COVID itu hoax. Emang apa buktinya? Nah, peneliti itu harus berpikir seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan diberikan kesempatan untuk memberikan rekomendasi, sangat alangkah baiknya sebenarnya kalau misalkan di pendidikan dasar juga ditanamkan misalkan research based study gitu. Jadi ada satu mata pelajaran yang memang mengajarkan dasar-dasar meriset gitu. Bukan harus melakukan eksperimen atau apa, tapi dasar-dasar merisetnya kayak belajar membaca literatur itu seperti apa dan menarik kesimpulan seperti itu. Jadi kalau mau mulai harus dari mana? Kalau mau mulai sebenarnya kalau dari minat sih dulu. Karena kan banyak orang berpikir kalau meriset kan orang juga pikir riset harus ke lab yang susah-susah gitu kan. Padahal riset itu semua bidang kita bisa lakukan riset. Sosial media pun ada risetnya, marketing ataupun humaniora, sejarah juga ada risetnya gitu. Jadi sebisa mungkin kan sebenarnya semua bidang ada bagian riset. Jadi
Kalau menurut saya mulainya memang dari pendidikan dasar itu. Mhm. Mungkin untuk, eee, agar lebih anak-anak itu lebih memahami mungkin sekitar SMA mungkin. Sebenarnya pemerintah udah mulai dengan mengadakan kompetisi-kompetisi seperti ini. Cuman, menyentuh, masyarakat atau anak-anak muda yang, eee, cukup jauh gitu, misalnya di luar Jawa, Bali itu masih Mmm. kurang yang saya lihat. Oh, oke oke. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, kita Mhm, jeda terlebih dahulu. ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Special Report akan kembali usai jeda.